Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang membahas tentang regression testing. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Devrialdi Zuhair Hanif dengan NIM F1D017014. Yang kedua, lalu Anugrah Wira Anggardika dengan NIM F1D017042. Yang ketiga, Said Noval Amin dengan NIM F1D017080. Selanjutnya, kami akan membahas tentang 5 topik dari regression testing ini. Yang pertama, ada what, yang kedua why, yang ketiga when, yang keempat where, dan yang kelima how. Selanjutnya, kami akan membahas topik pertama yaitu what. Apa itu regression, tentang apa itu regression testing. Regression testing adalah suatu kondisi di mana software yang sebelumnya sudah ada dan sudah berjalan, baik secara tidak sengaja memiliki cacat atau kesalahan dikarenakan adanya perubahan seperti penambahan atau pengurangan pada satu atau beberapa bagian software. Dengan kata lain, regression testing itu adalah suatu pengujian fitur yang misalkan di suatu program terjadi penambahan atau pengurangan kode, maka langsung dilakukan pengujian agar dapat mengetahui adanya bug ataupun program berjalan dengan baik, dan itulah yang dinamakan dengan regression testing. Selanjutnya why. Mengapa dilakukan regression testing? Regression testing dilakukan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan akibat adanya penyempurnaan atau pembaharuan fitur. Karena setiap adanya perubahan pada software harus dilakukan testing untuk memastikan fitur atau bug telah diperbaiki. Namun terkadang bug dapat muncul dikarenakan adanya fitur baru yang menyebabkan bug muncul. Untuk itu dilakukan regression testing untuk meminimalisir risiko tersebut dan untuk memastikan bahwa cacat atau masalah yang sudah diidentifikasi pada saat eksekusi awal dari pengujian dapat segera mendapatkan tindakan lanjutan untuk perbaikan. Mungkin artinya di sini mengapa dilakukan regression testing itu untuk meminimalisir risiko atau kesalahan yang terjadi pada saat adanya pembaruan fitur. Ya, apabila di suatu program tersebut ditambahin suatu fitur, maka akan langsung dilakukan testing atau pengujian lagi agar memastikan bug atau fitur tersebut telah diperbaiki. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu when. Kapan dilakukan regression testing? Regression testing dilakukan setiap adanya perubahan kode pada suatu modul atau penambahan fitur pada software untuk mengetahui apakah fungsionalitas sistem berjalan dengan baik sebelum dilakukan launching. Singkatnya, regression testing dilakukan kapan saja untuk meminimalisir risiko error yang ditimbulkan akibat adanya penyempurnaan atau pembaruan fitur. Jadi di sini ketika ada penambahan fitur atau perubahan kode, baik itu penambahan atau pengurangan kode, perlu dilakukan regression testing untuk memastikan agar errornya tidak menjadi lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah where, di mana dilakukan regression testing. Regression testing dilakukan pada setiap komponen yang ada pada software, di mana setiap selesai dilakukan perubahan pada salah satu komponen. Regression testing dilakukan di sub-sub kecil modul pada software, di mana penambahan atau pengurangan kode dilakukan, dan atau penambahan fitur baru di beberapa bagian software, serta memastikan modul-modul lain tidak terpengaruh akibat adanya perubahan kode pada suatu modul, sehingga tidak menimbulkan error yang lebih banyak lagi. Yang kelima, how. Jadi cara melakukan regression testing ini adalah dengan mengulangi lagi eksekusi beberapa kasus uji untuk setiap unit yang telah diintegrasikan.
Apabila kita menjalankan kembali semua tahapan pengujian yang sudah ditulis ketika masalah terlacak untuk pertama kali, kita akan dapat memastikan bahwa setiap perubahan baru pada sebuah perangkat lunak belum menghasilkan regresi atau komponen yang sebelumnya gagal diatasi. Uh, tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui dan menangkap bug yang mungkin secara tak langsung masuk ke dalam perangkat lunak yang mengalami pembaruan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan dari Shopee. Sini langsungnya kita coba pakai ID Selenium IDE. Sini kita masukkan URL-nya, habis itu kita buat case name-nya. Case name-nya itu kita add. Nah, habis itu langsungnya kita record. Nah, ini dia tampilan dari Shopee. Kita lakukan login. Nah, di sini anggap aja belum ada login melakukan Facebook, Google atau Apple ID. Nah, di sini anggap kita sudah punya ID. Nah, di sini kan anggap aja dia sudah berhasil melakukan login nih. Habis itu kita stop, kita record. Di sini kan ada komen atau proses-proses yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kita coba aja deh langsung nih. Kita run. Apakah dia berhasil melakukan login. Nah, habis itu kita coba dia, kita coba, anggap aja Shopee sudah melakukan pembaruan sistem pada bisa menggunakan login menggunakan Facebook, Google atau Apple. Nah, jadi di sini kita record ya. Kita record. Nah, melakukan login. Setelah itu stop record dulu. Pembaruan login dari sebelum ada pembaruan sistem login yang untuk bisa yang dapat dilakukan menggunakan app. Nah, sekarang kita coba dia. Kita coba dari sini. Nah, kan dia sampai sini nih tadi tuh. Setelah melakukan sebelum ditambah login pada Apple ID ini. Nah, udah berhasil nih, semuanya berhasil. Sekarang kita coba setelah ditambahkan login menggunakan Apple ID. Kita run.
Nah, di sini error. Oh, bentar, Bro. Kita coba dari awal. Kita coba dari awal. Di sini ada error 1 untuk dia bilang element is not currently intractable and ini dia. Di sini ada file 1 karena passwordnya salah, berarti di sini ada bug ya. Ya, di sini ada bug. Jadinya setelah melakukan pembaruan menggunakan Apple ID di sini tidak bisa login. Ya, mungkin itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.